Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Dan ini tuh part 4 ya kalau nggak salah. Dan di awal video aku udah sematin video ya, itu tuh untuk memotivasi kalian. Kalian pasti udah lihat lah bagaimana bangganya nanti kedua orang tua kalian kalau kalian udah menyandang status sebagai seorang taruna. Jadi video di awal itu dari PIP Semarang. Itu sekilas gambaran lah ya buat kalian, biar kalian tuh tetap semangat untuk menjadi seorang taruna, tetap termotivasi. Karena memang tanpa kalian sadari banyak banget harapan dalam hati orang tua kalian untuk kalian menjadi seorang taruna. Aku mohon kalian tetap semangat nantinya menjadi seorang taruna. Kalian harus sabar melewati masa-masa, menurut aku masa-masa penjajahan ya. Di tingkat 1 itu kalian harus bisa melewati semua rangkaian kegiatan fisik. Karena tenang aja teman-teman, kalian gak sendiri kok. Banyak teman-teman kalian bersama kalian bareng-bareng, kalian dihukum bareng, kalian dilatih, dididik bareng. Jadi kalian nggak perlu takut ngelewatin semua masa-masa itu, teman-teman. Benci banget sama suara-suara ayam itu, tapi ya udahlah ya. Kemarin tuh aku udah minta tolong kan ke kalian kalau capturein aku tentang list-list apa aja yang kalian harus bawa. Aku mau compare. Jadi udah ada beberapa calon taruna di antara kalian tuh udah ngirim ke aku capturean untuk list apa aja yang kalian akan bawa. Jadi untuk kalian yang nonton video ini, kalian kirim aja capturean barang-barang apa aja yang kalian harus bawa biar aku compare. Karena memang setiap instansi itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang disuruh bawa laptop, ada yang enggak, ada yang aku juga nggak tahu sih instansi kalian apa dan instansi kalian tuh ngizinin apa untuk kalian bawa. Jadi aku mohon banget untuk kalian capturein list yang barang yang akan kalian bawa ataupun yang diperkenankan kalian bawa dan kirim ke Instagram aku ya teman-teman. Ada pertanyaan bahwa kak, data yang kemarin seperti yang surat tidak menikah, pokoknya yang bermaterai itu apakah boleh dipakai, yang pada saat daftar Polbit apakah boleh dipakai untuk mendaftar kembali di jalur mandiri? Jawabannya boleh banget teman-teman. Jadi kalian data yang kemarin yang pas daftar Polbit kalian bisa pakai lagi untuk mendaftar jalur mandiri. Jadi kalian nggak perlu bikin baru lagi dan beli materai baru lagi teman-teman. Jadi kalian bisa pakai yang pada saat kalian daftar Polbit kemarin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian gimana sih senior dan junior itu sebenarnya. Dan banyak banget yang parnoan kan sama yang namanya taruna, karena kasus ada yang meninggal lah, ada yang dianiaya lah, ada yang di inilah, di itulah. Jadi di sini aku mau lurusin lagi ke kalian untuk masalah sistem senior junior tersebut. Jadi ini tuh agak panjang sih, aku random aja karena ini tuh nggak aku konsepin juga. Jadi mungkin aku hanya bercerita tentang sepintas yang di pikiran aku saat ini, itu juga yang aku bakalan beritahu ke kalian. Jadi ini tuh mungkin random banget ya. Jadi bakalan kan ada part senior junior selanjutnya. Udah aku bilang sebelumnya kan kalau sistem senior junior itu adalah hierarki yang nggak bisa dihindarin. Itu udah ketentuannya. Senior itu selalu benar, junior selalu salah. Jika senior salah, kembali ke pasal 1, yaitu senior selalu benar. Jadi ketika kalian melakukan perdebatan nih masalah benar atau salahnya dengan senior, tentu aja kalian yang junior pasti salah. Ini kalian bilang kok nggak deal sih, kok gini sih. Kalian tuh nggak selamanya tingkat 1 loh. Kalian bakalan naik menjadi seorang senior, kalian bakalan naik menjadi tingkat 2 dan tingkat 3. Ketika kalian di tingkatan senior 2 atau 3, kalian bakalan tahu arti dari sebuah tingkat 1 itu seperti apa. Jadi teman-teman, sistem senior junior itu pasti ada. Nah kalau masalah kak kok ada yang sampai meninggal sih, kok ada yang dikeroyok sih seperti ini. Nah teman-teman, aku saranin ke kalian tuh kalau misalnya emang ada sakit ataupun kalian emang ada sesuatu, mungkin kalian udah dihukum nih, kalian merasa nggak enak badan atau nggak apa gitu. Nah itu kalian nggak ada yang larang untuk memberitahukan mungkin kepada senior, kepada pembina bahwa kalian sakit ataupun kalian udah lemah nih, udah habis dihukum. Jadi ketika ada hukuman selanjutnya ataupun ada pengambilan selanjutnya, kalian tuh nggak bakalan capek, nggak bakalan drop. Intinya kalian jujur aja lah teman-teman, karena ketika kalian dihukum, kalian ngedrop dan kalian dihukum lagi, itu bisa berpengaruh kepada kesehatan kalian dan itu bisa berdampak dengan kematian. Mungkin kalian banyak banget yang bertanya bahwa kak kok banyak sih yang meninggal di taruna tuh, kok gini sih kak, emang diapain sih di dalam? Jadi teman-teman, kalian tuh parnoan karena kalian menghitung berapa orang yang meninggal di dalam, bukan berapa orang yang selamat. Coba kalian compare, kalian bandingin antara berapa orang yang meninggal sama berapa orang yang nggak meninggal. Pasti jauh lebih banyak yang nggak meninggal dibandingkan meninggal. Itu percayalah teman-teman, itu pasti karena ada faktor kecapean, faktor kelelahan, faktor apapun itu. Jadi
Kalau misalnya kalian kecapean, kalian sakit, kalian gak enak badan, kalian gak bisa mengikuti kegiatan selanjutnya, kalian jujur aja teman-teman. Kalian bisa minta izin, izin kak, atau izin pak, izin bu, saya gak enak badan, atau saya apa gitu. Kalian merasakan sesuatu apa yang untuk kesehatan kalian. Jadi jangan dipaksain untuk melakukan kegiatan selanjutnya teman-teman. Karena memang tingkat 1 itu berat banget. Tingkat 1 itu waktunya kalian digembleng, waktunya kalian dilatih dan dididik. Jadi jangan berharap kalian bisa enak-enakan di tingkat 1, jangan berharap kalian bisa santai-santai di tingkat 1. Jadi temenku tuh banyak yang menjadi pembina di instansi-instansi perhubungan, dan mereka tuh kayak banyak yang mengeluh, kok taruna sekarang tuh tukang lapor ya, kok taruna sekarang tuh pada manja ya. Intinya banyak banget keluhan-keluhan dari mereka tentang seputar junior saat ini. Untuk junior sekarang bisa dibilang tuh kalian tuh udah enak ya, karena udah banyak peraturan-peraturan yang ketat antara senior dan junior, jadi mungkin kalian udah enak. Nah, aku pengen bercerita ke kalian, kalau dulu-dulu tuh ya, itu masih gabung loh antara senior sama junior. Kamar senior junior berdekatan, sama gedung, kelas pun sama, jadi kelas berdampingan. Jadi kapan aja kita tuh bisa dipanggil ke kelas senior, ke kamar senior, kita bisa diapain aja di sana. Beda sekarang, gedung asrama senior dan gedung asrama junior udah dipisah. Dan gedung asrama junior itu udah dijaga ketat sama TNI. Gedung kelas junior sama gedung kelas senior itu beda. Jadi nggak ada tuh yang namanya dipanggil ke kelas senior, nggak ada tuh yang namanya dipanggil ke sini ke situ. Kalau taruna dulu itu gedung sekolah senior sama gedung sekolah junior tuh disamain. Jadi kapanpun kita bisa dipanggil ke kelas senior. Nah, sedangkan kalau sekarang itu kalian udah enak banget sumpah. Apalagi senior-senior kalian yang udah PJJ dari dulu, nggak menghabiskan waktu lama di asrama, itu malah lebih enak lagi menurut aku. Jadi teman-teman, untuk taruna baru sekarang, kalian tuh harus menikmati proses pembentukan kalian. Inilah pendidikan kita sebenarnya teman-teman. Aku juga nggak setuju sama yang namanya perpeloncoan. Aku juga nggak setuju sama yang namanya kekerasan. Tapi kalau misalnya taruna itu adalah semi militer teman-teman, jadi mungkin kalian bakalan diguling, ditumbling, di push up, naik turun, yang membuat kalian tuh merasa badan kalian tuh sakit-sakit, batin kalian tuh tersiksa, kalian tuh disiksa pokoknya, seperti itu. Kalian merasa bahwa kalian tuh benar-benar tersiksa waktu itu. Nah teman-teman, itulah yang namanya taruna. Kalian dididik sesuai dengan semi militer, dimana kalian tuh pendidikannya keras. Maaf banget ya teman-teman, aku nggak bermaksud buat gimana-gimananya, cuman aku mau bilangin ke kalian bahwa kata taruna itu berat teman-teman. Bukan berarti kalian taruna, kalian hanya pakai seragamnya aja buat ngebangga-banggain seragam ataupun status kalian sebagai taruna. Tapi kalian juga harus menikmati proses kalian dari tingkat 1 sampai tingkat akhir. Karena di tingkat 1 itu kalian memang harus digembleng, kalian harus melewati pembentukan, kalian harus korsa, kalian harus diajar bagaimana caranya buat satu rasa sama teman-teman kalian, gimana persaudaraan dan persahabatan itu, biar nanti pada saat kalian tingkat 2 maupun tingkat 3 kalian udah paham hal itu. Jadi tenang aja teman-teman, mungkin kalian tingkat 1 tuh emang bisa dibilang menderita ya, bukan menderita sih, emang batin banget karena kalian tuh semi militer. Tapi tenang aja, nggak selamanya kalian tingkat 1 kok, kalian bakalan naik tingkat 2, kalian bakalan naik tingkat 3, dan kalian bakalan merasakan gimana sih rasanya jadi senior. Ketika kalian tingkat 1, kalian suka melapor, itu bakalan berdampak banget sama tingkat 2 sampai tingkat 3 kalian. Dan sebenarnya melapor tuh sah-sah aja sih sebenarnya teman-teman, cuman kalian juga harus tahu porsi kalian buat ngelapor, jangan asal lapor aja teman-teman. Sekali lagi, aku nggak setuju banget sama yang namanya perpeloncoan, tapi aku setuju banget sama pendidikan pembentukan karakter. Dan teman-teman, kalian bakalan ada yang namanya mengabdi ya. Dan yakin teman-teman, kalian gak bakalan minta bantuan ke siapa-siapa, karena di dalam tuh gak ada siapa-siapa kecuali kalian-kalian aja sama senior-senior kalian. Jadi ketika kalian ada masalah dengan pembelajaran, ketika kalian ada masalah dengan pendidikan, itu yang ngebantu kalian ya senior kalian. Kalian bisa bertanya ke senior kalian gimana cara menyelesaikan pendidikan ataupun permasalahan yang kalian hadapin. Seperti itu teman-teman. Kok ngegembel banget ya aku? Teman, mungkin tuh bakalan part selanjutnya aku masih bahas senior junior karena ini tuh agak panjang ya, ini aja udah beberapa menit dan kalian pasti udah bosen dengarnya. Jadi aku bakalan bikin di part selanjutnya tentang senior junior ini.
Jadi teman-teman, aku tuh pribadi mohon maaf banget ya kalau misalnya ada kata-kata yang gak enak mungkin untuk kalian ataupun kekeliruan di video kali ini. Aku minta maaf banget ke kalian semua. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.